Aku terus-menerus meyakinkan diriku jika yang sedang aku alami sekarang adalah mimpi. Ya, ini pasti mimpi. Kalau bukan, tidak mungkin Dr. Andra semanis ini. Dia terus saja menatap wajahku, membuat aku yang seharusnya marah jadi malah blushing. Sungguh menyebalkan. Berhenti menatapku, tidak mau. Mas, kenapa sih kamu itu aneh banget? Sebelah alisnya terangkat. Aneh? Apanya yang aneh? Kamu itu suka tiba-tiba dingin banget? Saking dinginnya aku rasa batu es aja kalah dingin. Tapi kamu juga suka tiba-tiba manis banget. Saking manisnya aku rasa permen paling manis saja kalah manis sama kamu. Dia tersenyum. Masa sih aku kayak gitu? Astagfirullah, kamu tidak sadar kalau kamu kayak gitu. Dengan ekspresi wajah super polos dia menggeleng. Aku rasa kamu punya kepribadian ganda. Kadang baik kadang jahat, kadang dingin kadang romantis. Langkah Dr. Andra yang tengah menaiki anak tangga setelah keluar dari lift langsung terhenti. Dia menatap wajahku dengan intens. Aku tidak memiliki kepribadian ganda. Lantas apa yang menyebabkanmu bersikap seperti itu? Kamu menghancurkan anganku? Apa kamu tahu? Ketika proses ijab kabul selesai aku sangat ingin melaksanakan salat sunnah berdua. Lalu kamu akan membacakan doa sambil menyentuh pucuk kepalaku. Tapi yang aku dapatkan di hari itu malah sikapmu yang sangat dingin. Bahkan kamu tidak mengizinkanku untuk mencium punggung tanganmu. Seketika masa sakit kembali kurasakan saat mengingat hari pernikahan kami yang jauh sekali dari kata romantis, padahal aku sangat mengharapkan hal itu. Dia tidak menanggapi ucapanku. Dia hanya melanjutkan langkahnya menaiki anak tangga. Setelah itu kamu memperlakukan aku dengan sangat manis. Kamu menggenggam tanganku, kamu menepuk pucuk kepalaku. Tapi saat kamu hendak pergi ke masjid dan pulang dari masjid kamu tidak mengizinkan aku untuk mencium punggung tanganmu. Aku mengatakan semuanya. Aku tidak mau memendam kebingungan ini seorang diri. Maafkan aku, dia berucap dengan begitu lirih. Hanya itu, maaf. Kamu selalu mengatakan kata itu tapi kamu seakan tidak tahu apa arti dari kata itu. Malam itu kamu mengucapkan kata maaf padaku namun paginya kamu kembali menyakitiku. Kamu marah padaku. Kamu mengabaikanku dan kamu meninggalkan aku sendirian. Maafkan aku, lagi-lagi hanya itu yang dia katakan dan sungguh itu membuatku kesal. Kita telah sampai, ucapnya sambil menurunkanku dari gendongannya. Aku sedikit limbung saat dia menurunkan aku dari gendongannya, tapi dengan cepat dia langsung memegangi bahuku. Mas, aku tidak pakai alas kaki, gerutuku sambil menunjukkan kakiku yang polos. Untung saja restoran ini dalam keadaan sepi. Hanya ada aku dan Dr. Andra, ternyata dia mengajakku ke restoran hotel yang ada di rooftop. Dia tertawa, jangan ketawa, kesalku sambil berjinjit. Lantai yang aku pijak sangat dingin. Aku mau kembali ke kamar. Kita akan kembali ke kamar, tapi setelah kita makan. Aku tidak lapar. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Aku tidak menyuruhmu untuk menyiapkan ini semua. Ucapku sambil mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Restoran ini sangat indah dan tentunya romantis. Tapi seindah dan seromantis apapun suasananya tetap saja itu tidak dapat mengusir rasa kesalku pada Dr. Andra yang sifatnya bagaikan bunglon. Aku mohon Naila, mulai malam ini kita perbaiki segalanya. Aku takut Allah marah padaku. Ucapnya sambil melepaskan sepatu yang dia kenakan. Ia juga melepaskan kaos kakinya. Kamu mau pakai sepatuku atau kaos kakiku? Mataku membulat sempurna. Tidak dua-duanya, aku ingin kembali ke kamar. Baiklah, itu berarti baik aku maupun kamu lebih memilih untuk makan malam sambil bertelanjang kaki. Itu kan yang kamu mau? Mas, apa? Sayang, ayo kita makan. Kalau kita terus berdebat bisa-bisa makanannya dingin dan tidak enak untuk dimakan. Tangannya menuntunku ke arah satu-satunya meja yang masih menyala lilinnya. Meja-meja lain terlihat gelap tanpa penerangan lilin di atasnya. Dengan berat hati akhirnya aku duduk. Di atas meja ada 3 kuntum mawar merah, 2 piring berisi stik dan 2 gelas berisi minuman berwarna merah yang tentu saja bukan wine tapi sirup. Mana mungkin Dr. Andra mengajakku untuk minum Hammer.
Aku terkesiap saat Dokter Andra berlutut di sampingku. Mas mau apa? Melindungi auratmu? Dia hendak memakaikan kaos kakinya ke kakiku. Tidak usah. Gamisku panjang sampai menyapu lantai, jadi meskipun aku tidak pakai kaos kaki, kakiku tetap tertutup. Aku sudah hendak menarik kakiku namun telat karena Dokter Andra sudah terlebih dulu meraihnya. Dia memegangnya dengan erat. Meskipun kamu memakai gamis yang panjang, tetap saja ketika kamu melangkah ada kemungkinan kakimu akan terlihat. Kenapa Mas baru peduli sekarang? Apa Mas lupa tadi saat Mas menggendongku pasti kakiku terlihat? Dokter Andra meletakkan kakiku di atas pangkuannya, masih memeganginya hingga membuatku kesulitan untuk menariknya. Perhatianku hanya terfokus pada wajahmu, jadi aku lupa tadi kakimu terlihat atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Jawabannya terdengar menjengkelkan. Aku tidak habis pikir kalau percakapan tentang kaki yang tidak terlindungi oleh kaos kaki akan terus berlanjut, hingga tanpa sadar dia berhasil memakaikan kaos kakinya di kakiku. Seperti Cinderella, bedanya Cinderella dipasangkan sepatu kaca sedangkan aku kaos kaki bekas pakai. Sungguh menggelikan sekaligus menjengkelkan. Kakiku tidak bau Naila, jadi kamu tidak usah khawatir kakimu akan bau gara-gara memakai kaos kaki bekasku pakai, ucapnya saat melihatku memperhatikan kakiku yang sudah terbungkus oleh kaos kakinya yang berwarna abu-abu. Walaupun tidak bau tetap saja rasanya aneh, jawabku jujur. Dia kembali berdiri dari posisi berlututnya. Aku kira dia akan langsung duduk di kursinya yang posisinya berhadapan denganku. Namun ternyata tidak, dia melepaskan jas yang dia kenakan dan memakaikan jas itu di bahuku. Aku baru sadar kalau dia memakai jas semi-formal berwarna biru dongker. Fix ini hanya mimpi. Saat pergi bersama Maryam kan, dia menggunakan kemeja dan jin berwarna biru dongker, tidak menggunakan jas. Ada yang salah, kedua tangannya menangkup kedua pipiku. Ini hanya mimpi. Mimpi? Apa kamu mengira ini mimpi? Aku mengangguk. Ini bukan mimpi. Naila, meskipun dia bilang begitu tetap saja aku meyakini kalau ini mimpi. Karena semua perlakuan manisnya padaku saat ini terlalu mustahil untuk disebut kenyataan. Dokter Andra akhirnya mendudukkan tubuhnya di kursi yang telah tersedia. Untukmu. Dia menyerahkan 3 kuntum mawar merah yang ada di atas meja padaku, tapi aku menolaknya. Aku tidak suka mawar merah. Apa kamu suka mawar biru? Tidak. Lantas, bunga apa yang kamu suka? Aku tidak suka bunga apapun. Jawabku 100% berbohong karena pada kenyataannya aku suka semua bunga dengan kadar yang sama. Bagiku semua bunga cantik. Tidak satu pun, berarti bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumahmu itu bukan kamu yang menanam dan merawatnya? Bukan. Lagi-lagi aku berbohong. Masih dihitung dosa tidak ya kalau berbohongnya di dalam mimpi? Dia tidak mengucapkan apa-apa lagi. Kini pandangannya terfokus menatap wajahku. Makanan yang ada di atas meja terabaikan. Aku tidak suka kamu berbohong, ucapnya terdengar dingin. Setelahnya dia langsung meneguk cairan merah yang aku yakini adalah sirup. Ibumu sendiri yang mengatakan kalau kamu sangat suka bunga. Semua bunga yang ada di halaman rumahmu kamu yang menanam dan merawatnya. Kalau kamu sudah tahu untuk apa kamu bertanya, untuk menguji kejujuranmu? Aku mengepalkan tangan. Sekarang kamu sudah tahu kalau aku bukanlah wanita yang jujur. Apa kamu akan menceraikanku? Dokter Andra terlihat sangat marah saat mendengar aku mengatakan itu. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu, tidak akan ada perpisahan di antara kita. Kamu akan tetap menjadi istriku. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu coba katakan padaku apa yang dapat membuat pernikahan ini dapat berjalan secara wajar. Aku ingin menjadi istri yang selalu diperhatikan dan dibutuhkan oleh suaminya, bukan istri yang malah selalu diabaikan oleh suaminya. Apa kamu bisa melakukan itu? Aku bisa melakukannya. Bohong, kamu tidak bisa melakukannya karena kamu tidak mencintaiku. Mas, yang kamu cintai hanyalah Maryam. Apa kamu cemburu pada Maryam? Ya, aku cemburu pada Maryam. Jawabku jujur. Apakah karena rasa cemburu itu kamu membenci Maryam? Aku langsung menggeleng.
Aku tidak pernah membenci Maryam, aku menyayanginya, sangat menyayanginya. Dr. Andra meraih kedua tanganku, dia menggenggamnya dengan erat. Mulai malam ini aku tidak akan pernah membuatmu cemburu lagi dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak butuh janji Mas, yang aku butuhkan itu bukti. Beri aku kesempatan untuk membuktikan semuanya. Dia membawa kedua tanganku ke arah bibirnya lalu mengecupnya dengan lembut. Aku mohon beri aku kesempatan. Sekarang aku memang belum dapat mencintaimu tapi aku yakin kelak aku akan dapat mencintaimu. Apa yang membuatmu yakin jika kelak dapat mencintaiku? Allah yang telah mempersatukan kita dalam ikatan suci ini dan Allah pula yang kelak akan menumbuhkan rasa cinta itu di hatiku dan hatimu. Bagaimana kalau kelak kamu tidak kunjung dapat mencintaiku sedangkan aku sendiri malah telah mencintaimu? Ya, aku telah mencintainya. Namun tentu cukup aku yang tahu. Dia tidak perlu tahu kalau aku telah jatuh cinta padanya. Aku hanya akan memberitahunya bila dia sendiri telah mencintaiku. Allah mengikuti prasangka hambanya, jadi aku mohon jangan pernah berpikiran demikian. Kelak cepat atau lambat aku akan mencintaimu dan kamu pun akan mencintaiku. Mampukah aku untuk membuang segala prasangka buruk tentang apa yang kelak akan terjadi di rumah tangga kami? Dalam keheningan malam bertabur bintang, akhirnya kami menghentikan pembicaraan. Kini kami fokus pada makanan yang ada di atas meja. Makanan yang terlihat enak namun tidak berhasil menggugah rasa laparku. Apa kamu tidak suka makanannya? Tanyanya saat melihatku hanya memotong-motong steak yang ada di piringku. Kenyang? Jawabku. Kamu ingin aku suapi atau makan sendiri? Walaupun tidak lapar kamu tetap harus makan. Dr. Andra menggeser kursi yang dia duduki sehingga kini posisi duduknya begitu dekat denganku. Izinkan aku untuk menyuapimu. Aku langsung menggeleng. Aku bisa makan sendiri. Aku tahu kamu bisa makan sendiri tapi aku mohon izinkan aku menyuapimu. Allah pasti marah padaku. Di saat aku makan makanan enak, kamu hanya memakan biskuit dan roti. Maafkan, aku tidak tega melihat wajahnya yang terlihat begitu menyesal. Akhirnya aku bersedia untuk dia suapi. Setelah makan malam selesai, kami kembali ke kamar. Dia menawarkan diri untuk kembali menggendongku yang langsung aku tolak dengan tegas. Sesampainya di kamar aku pun langsung gosok gigi dan berwudu. Jangan tidur dulu, ucapnya saat aku sudah hendak naik ke atas tempat tidur. Kita salat malam dulu. Salat malam? Memangnya ini jam berapa? Jam 1. Mataku langsung membulat sempurna. Mas ngajak aku makan malam pas tengah malam. Dr. Andra mengangguk. Pantas saja di restoran tidak ada siapapun. Siapa juga yang mau makan di tengah malam seperti ini? Dia menghamparkan 2 sajadah di atas lantai dekat tempat tidur. Sebenarnya aku sudah kembali ke hotel dari jam 8 malam dan aku ingin langsung mengajakmu makan malam. Tapi aku tidak tega membangunkanmu jadi aku menunggumu hingga bangun. Ini mimpi, kan? Mimpi? Kenapa sedari tadi kamu terus bilang ini mimpi? Kamu sudah bangun dari tidurmu jadi ini bukan mimpi. Naila, ucapnya sebelum masuk ke kamar mandi, ini mimpi apa bukan sih, batinku? Lantas mencubit tangan dengan sangat kencang. Sakit berarti ini bukan mimpi, ini nyata. Pakai mukenamu. Bukannya kamu bilang ingin salat sunnah bersamaku? Dr. Andra sudah berdiri di atas sajadah. Maafkan aku tidak dapat mengajakmu untuk salat sunnah setelah ijab kabul bersama. Namun aku janji, salat malamku akan selalu aku kerjakan bersamamu dengan catatan di saat kamu dalam keadaan suci dan aku sedang tidak ada tugas di rumah sakit. Ini bukan mimpi? Tanyaku. Masih tidak percaya kalau ini nyata? Bukan. Sayang, jawabnya sebelum ia memulai salat. Dengan perasaan yang masih tak karuan aku menggunakan mukena. Aku tidak langsung melaksanakan salat. Aku memilih untuk duduk di atas sajadah sambil terus beristighfar. Berharap dengan beristighfar hatiku bisa tenang. Setelah merasakan ketenangan itu, baru aku melaksanakan salat malam. Salat malam pertamaku bersama dengan imamku. Aku tidak mampu menahan air mataku ketika untuk pertama kalinya Dr. Andra mengizinkanku mencium punggung tangannya dan dia mencium pucuk kepalaku.
Perlahan dia membuka mukena yang aku kenakan. Maafkan aku atas segala kesalahanku Naila. Malam ini izinkan aku untuk menunaikan kewajibanku dan mengambil hal sebagai suamimu. Setelah mengatakan itu dia mengecup keningku. Malam ini kulalui bersamanya dan aku harap malam ini menjadi awal yang baik untuk rumah tanggaku bersamanya. Cinta memang belum tumbuh di hatinya, namun aku yakin kelak dia pasti akan mencintaiku. Allah yang Maha Mencintai akan menumbuhkan rasa cinta itu di hatinya.